Oke, kembali lagi bersama saya di channel tugas-tugas kuliah. Baik, kita akan masuk ke materi lanjutan, yaitu dari materi pengantar organisasi komputer. Kita masuk ke materi 4, yaitu membahas tentang perangkat input output. Oke, lanjut aja kita masuk ke materinya. Baik, definisi perangkat input output. Perangkat input output adalah komponen vital dalam sistem komputer yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan mesin. Nah, pentingnya perangkat dalam sistem komputer apa sih? Nah, perangkat input output itu keduanya saling berhubungan erat dalam sistem komputer. Tanpa perangkat ini, pengguna tidak akan dapat memasukkan perintah atau menerima output dari sistem. Nah, makanya harus saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Ya kan? Tujuan presentasi ini untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang perangkat input dan output dan jenis-jenis yang ada dalam perangkat input output dan cara kerjanya serta perbandingan fungsi dan konteks pemodelan dalam interaksi penggunanya. Oke, masuk kita perangkat selanjutnya. Nah, untuk fungsi dan cara kerja perangkat input ialah mengubah data fisik menjadi sinyal digital. Nah, ibaratkan kita memasukkan proses PowerPoint lah. Untuk PowerPoint ini kan kita input dulu tuh kalimatnya, lalu dia akan mengeluarkan seperti tampilan pada layar di monitor ini. Begitu juga dengan sinyal digital. Perangkat input berfungsi sebagai mentransformasikan data fisik atau perintah dari pengguna, seperti ketikan ataupun gerakan, ya kan? Jadi pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perangkat input dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti mengoperasikan komputer di rumah, berpartisipasi dalam rapat virtual, dan aplikasi dan permainan interaktif. Nah, kalau dalam rapat virtual itu kayak Zoom. Jadi komputer itu menerima suara lalu dikeluarkan kepada tujuan sampai ke tujuan untuk didengarkan suara tersebut. Jadi itu input ya teman-teman. Nah, untuk peran dalam interaksi pengguna, perangkat input adalah kunci utama dan dalam menciptakan pengalaman interaktif antara pengguna dan komputer. Kita masuk ke fungsi dan cara kerja perangkat output. Nah, dari yang tadi itu kan kita input, mengubah, lalu menerima, hanya menerima ya input itu ya, tidak bisa mengeluarkan. Makanya dari itu harus berhubungan antara input dan output. Lalu disinilah output yang akan mengeluarkan, yang darinya tadi sinyal digital itu dari berupa ketikan maupun suara itu akan dikeluarkan oleh output. Nah, lanjut kita akan masuk ke materinya. Perangkat output berfungsi untuk mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi format yang dapat dipahami oleh pengguna, baik itu teks, gambar, ataupun suara. Oke, seperti yang saya bilang tadi, contoh pengguna dalam presentasi dan hiburan. Fungsi perangkat output dapat dilihat dalam presentasi, seperti saya ini. Kita sedang presentasi maupun kita pada saat main game. Nah, itu merupakan output ya teman-teman. Dan aplikasi multimedia lainnya seperti proyektor, itu kan output. Dia mengeluarkan cahaya, gambar dari monitor kita. Perangkat dalam penyampaian informasi, peran output esensial untuk menyampaikan informasi yang telah diproses komputer kepada pengguna, baik itu dalam bentuk visual maupun auditory. Masuk kita ke jenis-jenis perangkat output. Jenis-jenis perangkat output itu monitor, proyektor, printer. Oke, untuk ini mungkin saya tidak menjelaskan karena
Monitor sendiri mungkin teman-teman seperti layar laptop saya ini, itu ibaratnya monitor untuk menampilkan informasi visual dari komputer. Nah, proyektor itu untuk mempresentasikan ya, yang mungkin ada di ruang rapat maupun di ruang kelas kita itu. Lanjut ke printer. Printer itu kan dari kita kan mentransfer dulu baru dicetak, bentuklah fisik, maka dari itu ibaratkan output. Oke, lanjut. Perbandingan perangkat input output. Perbedaan utamanya, perangkat input berfungsi untuk menerima data dari pengguna, sedangkan perangkat output menyampaikan informasi yang telah diproses kembali kepada pengguna. Keterkaitan antara input dan output. Input dan output selain terkait dalam alur sistem komputer, di mana data dimasukkan melalui perangkat input akan diproses dan hasilnya akan ditampilkan menggunakan perangkat output. Sistem ini menciptakan siklus interaksi yang efisien. Oke, sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.